Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas Sistem Informasi Akuntansi kelas C. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi chapter 23, yaitu AIS Development Strategies. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, di sini yang pertama ada Anggita Rahma dengan NPM akhir 249, lalu yang kedua ada Fatimatus Zahro dengan NPM akhir 250, yang ketiga ada Nur Latifa Alfaira dengan NPM akhir 253, yang keempat ada saya sendiri Amalia Mustafa dengan NPM akhir 249, dan yang terakhir ada Dina Lestari dengan NPM akhir 265. Baik, selanjutnya di sini masuk ke materi pembuka. Jadi, banyak perusahaan kesulitan ketika membuat sistem informasi akuntansi atau AIS karena beberapa alasan. Misalnya itu karena jumlah proyek yang terlalu banyak, jadi banyak yang tertunda. Nah, ini menunjukkan kalau sumber daya mereka itu mungkin tidak mencukupi atau prioritasnya kurang jelas. Selain itu, sering terjadi sistem baru yang dibuat ternyata tidak cocok dengan kebutuhan. Nah, ini biasanya karena kurang komunikasi antara pengguna yang mungkin tidak paham teknologi dan pengembang sistem yang tidak paham mengenai kebutuhan bisnisnya. Nah, selain itu proses pengembangan ini juga sering memakan waktu terlalu lama sehingga saat selesai itu kebutuhannya sudah berubah. Nah, hal ini bisa jadi pelajaran bahwa kebutuhan itu harus direncanakan matang dari awal supaya tidak ada revisi terus-menerus yang memperlambat proses ke depannya. Oke, selanjutnya di sini ada purchasing software. Nah, di sini tuh perusahaan itu biasanya lebih memilih untuk membeli software yang sudah jadi daripada membuatnya dari awal. Contohnya, mereka bisa membeli paket software lengkap dengan hardware-nya atau turnkey system atau menggunakan layanan cloud seperti SaaS yang memungkinkan akses kapan saja melalui internet. Nah, membeli software ini jadi lebih praktis juga karena perusahaan itu tidak perlu melewati proses desain, pengkodean, dan pengujian yang rumit. Nah, tahap-tahap ini biasanya sudah ditangani oleh penyedia software. Nah, jadi keputusan ini sangat menguntungkan untuk perusahaan yang butuh solusi cepat atau yang tidak punya banyak sumber daya untuk pengembangan internal. Baik, selanjutnya di sini ada acquiring hardware and software. Nah, jadi dalam pengadaan hardware atau software yang kompleks ini, perusahaan itu sering menggunakan RFP atau Request for Proposal. Jadi RFP sendiri ini adalah dokumen resmi yang menjelaskan mengenai kebutuhan perusahaan secara detail, kemudian dikirim ke vendor untuk menawarkan solusi. Nah, proses ini penting karena membantu perusahaan itu untuk memastikan solusi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain menghemat waktu, RFP ini juga mempermudah proses pengambilan keputusan karena semua kebutuhan itu sudah jelas sejak awal. Nah, hal ini juga dapat mengurangi resiko kesalahan dalam memilih vendor atau produk. Dan yang paling penting, dengan adanya RFP ini, potensi konflik atau ketidaksepahaman dengan vendor bisa diminimalkan karena semua pihak itu sudah paham mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mengevaluasi proposal dan juga memilih sistem. Sebuah proposal yang tidak memiliki informasi yang penting, gagal memenuhi persyaratan minimum maupun ambigu akan dieliminasi. Sedangkan proposal yang dapat lolos penyaringan awal ini akan dibandingkan dengan persyaratan sistem untuk menentukan apakah semua persyaratan wajib telah terpenuhi dan berapa banyak persyaratan yang diinginkan telah terpenuhi. Dalam hal ini, vendor terkemuka akan diundang untuk mendemonstrasikan sistem mereka menggunakan data yang disediakan perusahaan untuk mengukur kinerja sistem dan juga memvalidasi klaim vendor. Gambar di samping menyajikan kriteria evaluasi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga vendor. Adapun untuk evaluasi perangkat keras itu mencakup apakah biaya perangkat keras itu wajar berdasarkan kemampuan dan juga fitur. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai apakah kecepatan dan kemampuan pemrosesan memadai untuk penggunaan yang dimaksud. Kemudian untuk evaluasi perangkat lunak sendiri itu mencakup pertanyaan beberapa seperti apakah perangkat lunak memenuhi semua spesifikasi wajib, kemudian seberapa baik perangkat lunak tersebut memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Kemudian ada evaluasi vendor yang mana seperti sudah berapa lama vendor tersebut menjalankan bisnis dan juga apakah vendor stabil dan aman secara finansial. Kemudian
Kinerja sebuah sistem itu dapat dibandingkan melalui beberapa cara. Seperti yang pertama yaitu melalui benchmark atau tugas input, pemrosesan, dan output yang merupakan ciri khas dari apa yang dilakukan oleh sistem informasi akuntansi yang baru. Kemudian juga ada penilaian poin. Nah, penilaian poin itu mengevaluasi keseluruhan manfaat proposal vendor dengan memberikan bobot pada setiap kriteria evaluasi berdasarkan kepentingannya. Kemudian ada estimasi biaya kebutuhan atau perhitungan biaya kebutuhan, yaitu dengan membandingkan sistem berdasarkan biaya semua fitur yang dibutuhkan. Ketika perangkat lunak tidak memenuhi semua kebutuhan, maka biaya pengembangan fitur yang tidak tersedia akan diestimasikan dan ditambahkan ke biayanya. Nah, berikut merupakan salah satu contoh dari evaluasi penilaian melalui penilaian poin pada sebuah proposal vendor, yang mana untuk setiap kriteria vendor akan diberi skor berdasarkan seberapa baik proposal mereka memenuhi persyaratan dan total skor tertimbang dibandingkan. Nah, pada tabel tersebut, vendor 3 itu menawarkan sistem terbaik karena sistemnya mendapatkan skor 190 poin lebih banyak daripada vendor yang kedua. Kemudian ada pengembangan dengan informasi internal Departemen Sistem. Organisasi mengembangkan perangkat lunak khusus jika hal itu memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Sistem penggajian maupun piutang yang ditulis khusus tidak banyak manfaatnya, sedangkan perangkat lunak manajemen inventaris maupun manufaktur produk yang canggih dan tepat waktu mungkin akan memberikan manfaat yang signifikan. Kendala yang harus diatasi untuk mengembangkan perangkat lunak berkualitas itu seperti besarnya jumlah waktu yang dibutuhkan, kompleksitas sistem, persyaratan yang buruk, kemudian perencanaannya tidak memadai, komunikasi dan kerjasama yang tidak memadai, serta kurangnya staf yang berkualitas dan dukungan manajemen puncak yang buruk. Perangkat lunak custom dibuat secara internal atau oleh perusahaan luar yang disewa untuk menulis perangkat lunak maupun penyusunnya dari inventaris modul programnya. Saat menggunakan pengembang luar, perusahaan itu harus memegang kendali atas proses pengembangan melalui beberapa hal, seperti memilih pengembang dengan cermat yang memiliki pengalaman dalam industri perusahaan dan pemahaman mendalam tentang cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Kemudian menandatangani kontrak yang secara ketat mendefinisikan hubungan antara perusahaan dan pengembang, menempatkan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sistem pada pengembang dan memungkinkan proyek dihentikan jika kondisi utama tidak terpenuhi. Kemudian merencanakan proyek secara terperinci dan memantau setiap langkah pengembangan secara berkala. Kemudian ada berkomunikasi secara sering dan efektif. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan semua biaya dan meminimalkan arus kas keluar hingga proyek diterima. Kemudian selanjutnya ada perangkat lunak yang dikembangkan oleh pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir atau bisa disebut sebagai IUC merupakan pengembangan, penggunaan, dan kontrol langsung sistem informasi berbasis komputer oleh seorang pengguna. IUC merupakan orang-orang yang menggunakan IT untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka, alih-alih mengandalkan sebuah sistem profesional. Beberapa contoh dari pengembangan penggunaan akhir yang tepat itu seperti mengambil informasi dari database perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau untuk menjawab pertanyaan satu kali, kemudian melakukan analisis bagaimana jika ataupun sensitivitas atau statistik. Kemudian mengembangkan aplikasi menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet ataupun sistem basis data. Kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan jadwal seperti jadwal penyusutan dan amortisasi pinjaman. Namun di samping itu, IUC atau komputasi pengguna akhir itu terdapat kelebihan dan kerugiannya. IUC itu menawarkan beberapa keuntungan seperti dalam pembuatan, kontrol, dan implementasi pengguna. Dalam hal ini, pengguna itu bukan departemen dari sistem informasi yang mengendalikan proses pengembangan. Pengguna akan memutuskan apakah suatu sistem harus dikembangkan dan informasi apa yang penting, yang mana kepemilikan ini membantu pengguna mengembangkan sistem yang lebih baik. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna, di mana sistem yang dikembangkan oleh pengguna akhir itu lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga ada ketepatan waktu, di mana sebagian besar penundaan yang lama yang melekat dalam pengembangan sistem tradisional itu dapat dihindari. Kemudian ada membebaskan sumber daya sistem, di mana semakin banyak kebutuhan informasi yang dipenuhi pengguna, maka semakin banyak waktu yang dapat dihabiskan dalam departemen sistem informasi untuk aktivitas pengembangan dan pemeliharaan lainnya. Kemudian keuntungan yang terakhir itu ada fleksibilitas dan juga kemudahan penggunaan, di mana sebagian perangkat
besar perangkat lunak IUC itu mudah dipahami dan dapat digunakan oleh orang lain. Nah, di samping keuntungan tadi, IUC juga memiliki kelemahan yang signifikan, seperti menghilangkan keterlibatan analis atau programmer dalam proses pengembangan, di mana seperti kesalahan logika dan pengembangan. Dengan sedikit pengalaman dalam pengembangan sistem, pengguna akhir lebih mungkin membuat kesalahan dan cenderung tidak menyadari ketika sebuah kesalahan itu terjadi. Kemudian aplikasi itu cenderung tidak diuji secara memadai. Kemudian sistem itu terkadang tidak efisien. Terkadang juga sistem yang kurang terkontrol dan terdokumentasi, serta kemungkinan terjadinya ketidakcocokan sebuah sistem. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah mengelola dan mengontrol komputasi pengguna akhir. Nah, organisasi ini harus mengelola dan mengendalikan IUC. Nah, mereka memberikan kendali kepada Departemen IS akan menghambat penerapan IUC dan menghilangkan manfaatnya. Namun, jika organisasi tidak memiliki pengendalian terhadap pengguna akhir seperti alat IUC, apa yang dibeli, dan bagaimana alat tersebut digunakan, maka hal itu akan memungkinkan menimbulkan masalah yang signifikan. Nah, sebaiknya berikan panduan dan juga standar yang cukup untuk mengendalikan sistem, tetapi tetap memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan pengguna. Nah, di sini ada help desk, yaitu alat yang mendukung dan mengendalikan aktivitas pengguna akhir. Nah, tugas help desk ini meliputi penyelesaian masalah, penyebaran informasi, evaluasi produk perangkat keras dan juga perangkat lunak baru, kemudian pelatihan bagi pengguna akhir tentang cara menggunakannya, membantu mengembangkan aplikasi, dan juga menyediakan pemeliharaan dan juga dukungan teknis. Nah, help desk ini juga mengembangkan dan menerapkan standar untuk pembelian perangkat lunak dan juga perangkat keras, dokumentasi, pengujian aplikasi, dan juga keamanan. Nah, terakhir, help desk ini membantu mengendalikan akses dan juga pembagian data perusahaan di antara pengguna akhir, sekaligus memastikan bahwa data tidak dipublikasi dan akses ke data rahasia tetap dibatasi. Selanjutnya yaitu ada outsourcing system atau pengalih-dayaan sistem. Nah, pengalih-dayaan adalah mempekerjakan perusahaan luar untuk menangani semua dan sebagian dari aktivitas pemrosesan data organisasi. Nah, dalam perjanjian alih daya mainframe, pihak yang melakukan alih daya membeli komputer klien, mempekerjakan karyawan IS klien, mengoperasikan dan mengelola sistem di situs klien, ataupun memindahkan sistem ke komputer pihak yang melakukan alih daya. Nah, outsourcing ini memiliki kelemahan dan juga keuntungan ataupun kelebihan. Yang pertama yaitu ada kelebihan atau keuntungan dari outsourcing. Nah, yang pertama yaitu ada solusi bisnis. Nah, pengalih-dayaan merupakan solusi bisnis strategis dan ekonomis yang memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kompetensi inti. Yang kedua ada pemanfaatan aset. Nah, organisasi ini meningkatkan posisi kas mereka dan mengurangi biaya dengan menjual aset kepada pihak ketiga. Nah, health dimension pengalih-dayaan pemrosesan data di 4 rumah sakit sehingga dapat menggunakan sumber daya keuangan yang terbatas untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga ada akses ke keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik. Nah, Del Monte Foods beralih ke outsourcing karena biaya dan waktu yang diperlukan untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi terkini meningkat secara signifikan. Selanjutnya yaitu ada biaya lebih rendah. Nah, dengan menggunakan outsourcing, para pengalih daya menurunkan biaya dengan menstandarisasi aplikasi pengguna, membeli perangkat keras dengan harga grosir, membagi biaya pengembangan dan pemeliharaan antar proyek. Selanjutnya ada waktu pengembalian lebih sedikit. Nah, tenaga kerja outsourcing ini dapat membantu mengatasi politik pengembangan sistem. Selanjutnya ada penghapusan penggunaan metode puncak dan lembah. Nah, outsourcing ini dapat membantu memangkas biaya pemrosesan sehingga setengahnya dengan membayar berdasarkan seberapa banyak sih sistem digunakan.
Dan yang terakhir yaitu ada fasilitasi perampingan. Nah, outsourcing ini membantu perusahaan melakukan perampingan seringkali memiliki fungsi AS yang sangat besar. Nah, perusahaan melakukan perampingan secara drastis karena pengurangan pengeluaran dalam industri. Nah, perusahaan tersebut menandatangani kontrak meskipun fungsi IS-nya dinilai sebagai nomor satu di dalam suatu industri. Nah, perusahaan tersebut kemudian menjual pusat datanya dan memindahkan karyawan ke GSG. Nah, selain keuntungan maupun kelebihan dari outsourcing ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Yang pertama yaitu ada kekakuan. Nah, biaya kontrak berjangka waktu panjang, contohnya dalam waktu 10 tahun, jika perusahaan tidak puas atau mengalami perubahan struktural, kontrak tersebut akan sulit atau mahal untuk dibatalkan. Yang kedua yaitu kehilangan kendali. Nah, jika suatu perusahaan berisiko kehilangan kendali atas sistem datanya, perjanjian alih daya ataupun bekerja sama dengan produsen mobil lain. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif berkurang. Nah, perusahaan mungkin tidak menyadari bagaimana AIS mereka menghasilkan keunggulan kompetitif. Pihak yang melakukan alih daya tidak termotivasi kepada klien mereka untuk menghadapi tantangan kompetitif. Nah, perusahaan dapat mengurangi masalah ini dengan melakukan alih daya proses bisnis standar seperti penggajian, pencairan uang tunai, dan lain-lain, dan menyesuaikan proses yang memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu ada sistem terkunci. Nah, mengalih dayakan kembali sistem itu sangat sulit dan juga mahal. Contohnya jika suatu perusahaan harus membeli peralatan baru dan juga merekrut staf pemrosesan data yang baru, nah hal tersebut akan membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian ada tujuan yang tidak tercapai. Nah, para kritikus ini akan mengklaim berapa manfaat alih daya seperti peningkatan efisien adalah mitos belaka dikarenakan tujuan dari organisasi ataupun perusahaan tersebut tidak tercapai. Kemudian ada pelayanan buruk. Nah, keluhan umum dari sistem outsourcing ini adalah bahwa respons terhadap perubahan kondisi bisnis lambat atau tidak ada, dan migrasi ke teknologi baru tidak direncanakan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu ada meningkatkan risiko. Nah, outsourcing atau pengalihdayan proses bisnis dapat membuat perusahaan menghadapi risiko operasional, keuangan, teknologi, strategi, personal, hukum, dan juga peraturan yang signifikan. Metode untuk meningkatkan pengembangan sistem. Bagian bab ini membahas beberapa teknik yang penting untuk meningkatkan pengembangan sistem, termasuk manajemen proses bisnis, pembuatan prototipe, teknologi tangkas, dan rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer. Business Process Management atau BPM adalah peningkatan proses bisnis yang lebih bertahap dan berkelanjutan yang didukung dan dimungkinkan oleh teknologi. Hasilnya, BPM adalah cara yang baik untuk memperkenalkan kemampuan perubahan manusia dan teknologi ke dalam organisasi. Beberapa prinsip penting yang mendasari BPM adalah sebagai berikut. Proses bisnis dapat menghasilkan keunggulan kompetitif. Proses inovatif yang membantu bisnis merespon perubahan permintaan konsumen, pasar, dan peraturan lebih cepat daripada pesaing menciptakan keunggulan kompetitif. Desain proses bisnis yang baik sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Yang kedua, proses bisnis harus dikelola secara menyeluruh. BPM memandang proses bisnis sebagai aset organisasi strategis yang harus dipahami, dikelola, dan ditingkatkan. Sekalipun setiap bagian dari proses bisnis multifungsi, berfungsi dengan baik secara independen, keseluruhan proses mungkin tidak optimal jika komunikasi dan koordinasi antar unit tidak memadai. Yang ketiga, proses bisnis harus tangkas. Organisasi harus terus meningkatkan dan menyesuaikan proses bisnis mereka agar dapat bersaing. Yang keempat, proses bisnis harus selaras dengan strategi dan kebutuhan organisasi. Agar efektif dan efisien, perusahaan harus menyelaraskan dan Agar efektif dan efisien, perusahaan harus menyelaraskan proses bisnisnya dengan strategi bisnisnya.
Pembuatan prototipe adalah pendekatan desain sistem yang mengembangkan model kerja sistem yang disederhanakan. Pembuatan prototipe membantu memenuhi kebutuhan pengguna dan membantu pengembang dan pengguna membuat keputusan desain konseptual dan fisik. Prototipe dikembangkan menggunakan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah bertemu dengan pengguna yang untuk menyetujui ukuran dan cakupan sistem dan memutuskan apa yang harus dan tidak boleh disertakan dalam sistem. Langkah kedua adalah mengembangkan prototipe awal. Penekanannya adalah pada biaya rendah dan pengembangan yang cepat. Fungsi kontrol, penanganan, pengecualian, validasi input, dan kecepatan pemrosesan yang tidak penting diabaikan demi kesederhanaan, fleksibilitas, dan kemudahan pengguna. Langkah ketiga, pengembang menggunakan umpan balik untuk memodifikasi sistem dan mengembalikannya kepada pengguna. Langkah keempat adalah menggunakan sistem. Prototipe yang disetujui biasanya digunakan dalam satu dari 2 cara. Setengah dari semua prototipe yang diubah menjadi sistem yang berfungsi penuh yang disebut sebagai prototipe operasional. Untuk membuat prototipe operasional, pengembang menggabungkan hal-hal yang diabaikan pada langkah pertama, menyediakan cadangan dan pemulihan, dan mengintegrasikan prototipe dengan sistem lain. Prototipe non-operasional atau sekali pakai digunakan dalam beberapa cara. Persyaratan sistem yang diidentifikasi selama pembuatan prototipe dapat digunakan untuk mengembangkan sistem baru. Selanjutnya saya akan membahas tentang Agile Methodologies. Jadi metodologi Agile ini dapat mengatasi keterbatasan dalam SDLC dengan pendekatan waterfall yang mengasumsikan bahwa kebutuhan tidak berubah selama pengembangan. Agile ini menerima perubahan kebutuhan dan memungkinkan pengembangan secara iteratif dan inkremental dengan siklus hidup yang lebih pendek dan umpan balik yang sering. Filosofi ini menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan kualitas yang dirangkum dalam 4 prinsip berikut. Yang pertama ada responding to change over following a plan, dengan menanggapi perubahan lebih diutamakan daripada mengikuti rencana. Kemudian ada individual interaction over process and tools. Jadi interaksi individu lebih penting daripada proses and tools dan alat-alat atau alat. Kemudian ada customer collaboration over contract negotiation atau kolaborasi dengan pelanggan lebih diutamakan daripada negosiasi kontrak. Kemudian yang terakhir ada working software over extensive documentation atau perangkat lunak di sini yang berfungsi lebih bernilai daripada dokumentasi yang ekstensif. Nah, di sini ada Agile Methodologies Overview. Yang pertama ada Scrum. Scrum di sini perannya pemilik produk dengan mengelola kebutuhan. Di sini ada tim produk yang mengelola kebutuhan, ada tim Scrum yang mengembangkan, menguji, dan menyampaikan dalam sprint. Kemudian ada Scrum Master. Di sini Scrum Master ini berfungsi memfasilitasi proses dan mengatasi hambatan. Kemudian prosesnya, pekerjaan Scrum ini dibagi menjadi 4 sprint, yang 1 sampai 4 minggu. Menjadi sprint dengan jangka waktu 1 sampai 4 minggu dengan fokus pada pengembangan item prioritas tinggi dari backlog. Tim bertemu setiap hari untuk meninjau kemajuan dan menyesuaikan rencana sesuai kebutuhan. Tujuannya memberikan pembaruan inkremental yang dapat ditinjau pelanggan dan menerima umpan balik. Kemudian di sini ada Extreme Program atau XP. Karakteristik utamanya program berpasangan untuk kolaborasi dalam pengkodean. Fokusnya di sini pada peningkatan kecil dan rilis yang sering. Tujuannya meningkatkan produktivitas dan kualitas melalui kolaborasi pelanggan dan kemampuan beradaptasi. Kemudian yang terakhir ada, lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Computer Aided Software Engineering atau CASE. Di sini alat CASE ini dapat mengotomatisasi bagian dari proses pengembangan sistem dengan keuntungan meningkatkan produktivitas, kualitas, penghematan biaya, dan dokumentasi yang lebih baik.
Kemudian tantangannya di sini biayanya itu lebih tinggi dan potensi ketidaksesuaian dengan sistem lain. Nah, di sini ada strategies for ACE development. Yang pertama, kita dapat membeli perangkat lunak yang dibuat vendor, kemudian mengembangkan perangkat lunak sendiri. Yang ketiga, memodifikasi perangkat lunak yang dibeli. Kemudian yang terakhir ada outsourcing pengembangan. Nah, di sini ANN sebagai pengambil keputusan lebih memilih mengembangkan perangkat lunak secara internal dengan memisahkan dari pengguna akhir. Ia juga mempertimbangkan integrasi cache tools untuk mempercepat proses, tetapi tidak memilih prototype karena sistem ini kompleks dan melibatkan banyak pengguna. Nah, dan yang terakhir pada bab kali ini yaitu summary and case conclusion. Jadi setiap perusahaan memiliki beberapa strategi untuk memperoleh sistem informasi akuntansi yang baik. Yang pertama, dengan membeli perangkat lunak dari vendor seiring dengan peningkatan kualitas dan ketersediaannya. Kemudian yang kedua, mengembangkan perangkat lunak secara internal atau memungkinkan pengguna akhir untuk membuatnya. Yang ketiga, membeli dan memodifikasi perangkat lunak agar lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, outsourcing aktivitas pemrosesan data. Nah, untuk meningkatkan proses pengembangan, perusahaan dapat memanfaatkan 3 hal berikut. Yang pertama ada manajemen proses bisnis atau BPM. Pendekatan sistematis ini digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis. Kemudian yang kedua ada prototyping dengan membuat model sederhana dan fungsional untuk diuji pengguna secara iteratif hingga sistem memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir ada case tools. Di sini perangkat lunak untuk merencanakan, menganalisis dan merancang dan memelihara sistem sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas. Sekian pemaparan bab ACE Development Strategies dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.